Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Teman-teman, kembali seperti biasanya judulnya adalah kondisi si dia, seseorang yang sedang kalian fokuskan saat ini. Sedang kalian pikirkan saat ini, kita lihat ya. Siapa sih si dia? Seseorang yang kalian fokuskan ini ya. Pastikan seseorang yang kalian fokuskan itu yang terbaca di sini ya. Kalau tidak, jangan dipaksakan, berarti kali ini bukan bacaan untuk kalian. Karena apa? Ini adalah general, pembacaan umum. Energinya banyak orang, jadi belum tentu bisa resonate untuk kalian ya. Oke, kita lihat untuk siapa sih dia. Masuk ke dalam general reading, pembacaan umum, energi banyak orang. Energinya juga bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan ya. Kita lihat siapa sih dia. Pastikan si dia ini orang yang kalian pikirkan ya. Silakan dipikirkan seseorang yang kalian ingin tahu kondisi dia saat ini. Siapa sih dia? Dia adalah orang yang sedang berkonflik dengan kalian. Ya, mungkin kalian sempat ada konflik sebelumnya. Atau mungkin di sini ada konflik batin ya. Karena si dia ini. Oke. Dia adalah seorang yang banyak energi femininnya. Ya, karena di sini high priestess ya. Ada keseimbangan antara kebaikan sama kelebihan ya, kepositifannya dia sama negatifnya itu imbang saya kira ya. Satu sisi ada plusnya, ada minusnya juga. Di sini banyak yang energinya feminin ya, belum tentu wanita. Bisa juga seorang laki-laki tapi energinya lebih pada lebih ke feminin. Orang yang punya pride tinggi atau harga dirinya tinggi ya. Bisa jadi orang ini adalah orang yang memang menarik ya, terutama untuk lawan jenis. Orang ini adalah orang yang berilmu ya. Kemudian orangnya itu apa ya? Ada perubahan sebenarnya, tapi sifatnya sembunyi-sembunyi ya, tidak jelas. Orang ini mempunyai kecenderungan suka hal-hal yang sifatnya mistis. Oke, lanjut ya. Oke, di sini ada ini kartu-kartu kabar ya, bisa dikatakan kartu-kartu pergerakan yang sangat cepat ya. Mungkin maaf. Mungkin setelah ada konflik ada satu perubahan atau pergerakan yang cepat, entah menjauh atau mendekat ya. Tapi kita lihat sekali lagi, di sini masih kita kurang 2 kartu ya untuk memperjelasnya. Siapa sih dia? Saya ambil cuma satu ya teman-teman. Teman-teman, bacaan saya ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kalian menemukan channel saya, video saya ini masih berlaku ya, nggak ada batasan waktunya. Dan kalau memang kalian secara tiba-tiba atau tidak sengaja menemukan video ini, mungkin di dalamnya memang ada pesan positif untuk kalian, memang ditujukan untuk kalian. Oke. Orang ini ya memang orang-orang yang gini loh, karena dia punya pride yang tinggi ya. Dia merasa kuat dan memang orangnya punya apa ya, memegang segala sesuatu itu dengan kuat, mungkin secara prinsip ya, secara apapun mentalnya pun kuat, walaupun dia sosok yang feminin ya, tapi orang yang kuat. Ini bisa kalian juga seseorang yang kalian fokuskan ya. Di sini ada konflik, setelah ada konflik itu gini loh, dia itu apa ya, nggak mau kalah ya, nggak mau kalah. Kalau dibilang itu kalau memang konflik ini butuh satu penjelasan ya, dia akan menjelaskan ya, menjelaskan dengan ingin komunikasi atau mungkin ketemu ya, tapi sifatnya itu terlalu cepat. Jadi ini pergerakan yang cepat. Untuk apa? Untuk mendapatkan penghargaan di sini. Penghargaan juga bisa dikatakan di sini ingin membuat
nggak ingin kalian berpikir buruk tentang dia gitu loh. Jadi mungkin ada konflik ya, ada konflik kemudian atau mungkin konflik batin, tapi dia ini inginnya itu segera mengklarifikasi. Nah, seperti itu. Untuk apa? Untuk supaya tidak dipandang jelek, supaya tidak dicap buruk seperti itu. Karena di sini orangnya memang pride-nya sangat tinggi ya, gengsinya itu tinggi banget. Ya. Oke. Kalau kalian berdealing dengan seseorang yang enggak, dia ngeblok. Dia ngeblok nggak ada penjelasan. Berarti ini bukan cerita untuk kalian ya. Paham ya? Oh, dia malah menghilang, Kak. Ya, berarti bukan. Di sini orang yang ingin menjelaskan, ingin kalian mendengarkan dia. Oke. Dia ingin memasukkan pemikiran-pemikiran dia, ya, alasan-alasan dia sampai kalian mau mengerti, ya, mau menerima. Seperti itu orangnya. Sosoknya ada feminin, ada maskulin ya. Kalau soal zodiak ini hanya tambahan saja, banyak Once. Once itu lebih ke Leo, Aries, Sagittarius. Kalau Hyperesis itu lebih Cancer, Pisces, Scorpio. Lebih banyak Leo, Aries, Sagittarius. Yang kuat adalah Leo. Ya, yang kuat adalah Leo. Kemudian di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Kalau Capricorn, Virgo, Taurusnya cuma sedikit sekali. Oke. Kita lihat untuk inisialnya. Inisial ini hanya tambahan, yang penting adalah bacaan secara keseluruhan. Jadi tolong disimak dari awal hingga akhir, jangan di skip ya, supaya kalian paham sepenuhnya, nggak setengah-setengah. Nanti pengertiannya juga setengah-setengah, termasuk berikut pencerahannya. Seperti itu. Oke, kita lihat untuk inisial ya. Inisial ini bisa inisial dia, inisial kalian, atau apapun yang berarti untuk kalian ya. Oke. Nama depan, nama tengah, nama apapun, kesayangan, panggilan. Banyak sekali ya, banyak sekali. Coba saya kurangin ya teman-teman ya. Kayaknya ini terlalu banyak, ini sisanya cuma sedikit. Alfabet kan cuma 26 ya. Kalau 20 kan sisa 6. Oke. Oke, saya kira itu aja, sisanya ini ya. Oke, di sini ada ya, sebagian kecil aja. Ini nggak mewakili bacaan sih ya. Bacaannya tetap tergantung kartu ya. Oke, lanjut teman-teman. Kita langsung lihat kondisi dia saat ini. Kalau memang orangnya ini yang kalian fokuskan, kalian bisa lanjut. Kita lihat untuk kondisi dia saat ini. Teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe, like, komen. Kalau kalian baru saja gabung, saya ucapkan salam kenal dari saya, Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Jangan lupa di subscribe kalau suka dengan bacaan saya. Ya, sekali lagi saya tegaskan di sini, saya tidak memprioritaskan soal bacaan tarotnya. Kalau bilang saya ceramah, memang banyak ceramahnya. Apakah saya ustazah? Bukan. Saya universal saja. Pengalaman hidup ya, berbagi secara mungkin sharing secara jiwa, seperti itu, ringan-ringan saja, nggak usah terlalu ini ya. Dan saya bukan dukun ya, jadi bukan peramal yang bisa menerawang, menjelaskan hal-hal yang sifatnya halu, ngarang ya. Saya nggak yang seperti itu, saya baca arti kartu. Namanya juga tarot reader, pembaca kartu. Jadi bukan dukun, bukan paranormal, bukan supranatural, tapi lebih ke spiritual. Paham ya? Oke. Kalau dibilang banyak ngoceh, memang iya. Konten saya banyak ngocehnya daripada lihat kartunya. So what? Ya. Jadi kalau kalian suka, monggo, banyak pencerahannya di sini. Kalau nggak suka, it's okay. Bebas memilih. Oke. Kita lihat untuk kondisi si dia saat ini. Sudah, kondisi dia saat ini. Seseorang yang kalian pikirkan. Kondisi dia. Oke. Orang ini bisa dibilang gila hormat ya. Gila hormat. Kemudian bentar, kita ambil 5 teman-teman. Kalau yang di TikTok teman-teman, jangan salah, di TikTok itu hanya cuplikan.
cuplikan saja, itu potongan-potongan dari video lengkap saya yang di YouTube. Saran saya, tonton yang lengkap aja ya. Karena di TikTok kan terbatas durasi. Kenapa nggak bikin TikTok sendiri, YouTube sendiri? Gak ada waktu teman-teman, bukan sok sibuk. Narik energi itu juga capek, baca tarot itu capek, udah nggak kuat saya. Ya, oke. Judgment, ada kebangkitan di sini. Dia mengalami satu kebangkitan ya, yang di awalnya dia itu orang yang kadang-kadang nggak pernah terpikir, sekarang mulai ada pemikiran-pemikiran yang dalam ya. Judgmentnya ini tentang kebangkitan ya. Dulu orangnya ini memang orang kuat, sempat jatuh juga sih saya lihat karena mengalami satu cerita-cerita hidup yang kadang-kadang dia itu salah pilih, bisa dibilang seperti itu ya, salah pilih. Kemudian di sini dia mulai bangkit ya, membangkitkan apa yang namanya idealisme yang selama ini dia punya, prinsip-prinsip hidup yang dia punya ya. Termasuk di dalamnya adalah kalau gengsi tetap ya mengikuti. Sekarang dia ini secara karir lumayan maju teman-teman, pergaulannya juga semakin luas ya, banyak teman-teman baru ya, dia semakin penuh pesona. Ya, dia sekarang sikapnya sedikit bossy. Ya, namanya juga orang yang suka ini ya. Suka apa-apa itu prestis ya. Jadi lebih ke prestis, performance itu harus nomor 1 ya, penampilan. Di sini Oke. Di sini orangnya sedang karena ada kebangkitan ya. Kebangkitan dari keterpurukan. Ya, orangnya ini sekarang lagi gencar untuk berjuang ya, mewujudkan apa yang ada di dalam pikirannya. Semakin pintar komunikasi saja, ini relasinya semakin luas saya lihat. Kemudian dan semakin kuat. Seperti awal dia punya power, punya prinsip, sepertinya mau dikembalikan lagi prinsip-prinsip dia. Jadi kondisi dia saat ini memang sedang bangkit. Berusaha bangkit tapi ini sudah mulai stabil kondisinya. Oke. Tapi kebangkitan banget, lagi bangkit ya. Tapi masih ada pengorbanan-pengorbanan, masih ada hal-hal yang sifatnya menunggu, ada sih ya. Walaupun di sini enggak semuanya sukses ya, ada sakit-sakit yang harus dia lalui ya. Kita lihat ya, sakit-sakitnya ini apa sih? Sakit-sakitnya apa sih, kendala-kendala di dalam kehidupan dia. Kita ambil 3 aja ya, 3 aja. Kita ambil 3. Ada apa kendalanya? Di situ ada hangman, tapi di sini the death ya. Dia mungkin ya sedikit berkorban demi kebangkitannya. Dia ada pengorbanan. Kita lihat pengorbanannya apa? Apa sih? Apa stagnasinya ini apa? Oke. Oh, stagnasinya. Ini terkait dengan masalah pertimbangan-pertimbangan ya. Bentar. Mungkin dari segi bisnis atau apapun ya. Di sini dibutuhkan keadilan atau menimbang-nimbang mungkin ya, ada kejujuran segala macam ya. Oke, bijak. Ini yang dia hadapi adalah kebangkitan antara naluri dia untuk menjadi tetap lurus atau baik, tetap positif, tapi mungkin ada prosedur atau apa ya, birokrasi yang sekiranya mungkin terkait dengan yang harus sedikit menggok-menggok gitu ya, belok-belok gitu. Itu yang mempersulit dia ya. Jadi dia ingin lurus itu nggak bisa. Jadi harus, kalau contohnya ya, contoh prosedur untuk mengurus sesuatu ya. Ini kalau cuman dilakukan sesuai prosedur itu nggak akan lancar
ya, termasuk mungkin ada yang namanya sogokan atau suap atau pelicin semacam itu ya kalau di bidang bisnis. Kalau di bidang perasaan di sini kebangkitan perasaan ya, dari awal tadi banyak bisnisnya saya bahas. Kalau dari perasaan dia ingin bangkit. Kalau menghadirkan orang baru saya kira bukan seperti itu, tapi lebih kepada mental aja. Mental dan spiritual dia. Spiritual itu jiwa ya, lebih ke jiwanya yang mulai bangkit. Prinsipnya mulai dibangun lagi, dan di sini dia berusaha untuk adil, termasuk adil untuk dirinya sendiri ya. Ada pengorbanan yang saya bilang tadi. Pengorbanannya apa? Di sini dia tidak mau lagi seperti orang mungkin banyak mengalah. Sekarang nggak mau ngalah lagi, maunya straight to the way gitu ya, harus lurus di jalan dia, di jalan pikiran dia, di apa maunya dia. Nggak mau lagi terpengaruh dengan hal-hal yang dulu dia masih mau ngikutin, sekarang sudah nggak mau. Nah, sekali lagi teman-teman, bisa vice versa ya, ini kalian atau seseorang yang kalian fokuskan, bisa terbolak-balik. Kalian sesuaikan sendiri, tapi jangan dipas-pasin kalau memang ceritanya nggak pas ya. Kemudian di sini ada apa sih yang membuat ada pengorbanan. Di sini ada rasa sedih, patah semangat. Jadi di dalam dia kebangkitannya ini juga nggak langsung bangkit teman-teman. Ya, ada proses-proses di mana dia juga sempat jatuh, murung, patah semangat ada. Tapi karena di sini kartu strength, di sini kartu strength dan di sini wisdom ya. Wisdom di sini kebijaksanaan ya. Orang ini mulai bijak loh. Mulai bijak termasuk di dalam memanage yang namanya perasaan ya. Dia mulai memanage yang namanya hal-hal yang sifatnya emosional, bisa kesedihan, kemarahan ya. Kebahagiaan dia berusaha menetralisir saja, menyeimbangkan. Seperti itu. Oke, kalau seperti ini, untuk lebih fokusnya, lebih dalamnya kita lihat. Emang sekarang perasaan dia atau energi dia kepada dirimu itu sejauh mana ya? Ya. Kita lihat dulu energinya, kemudian lebih dalam perasaannya ya. Kita lihat. Koneksi energi antara kau dan dia ya. Dia kepadamu seperti apa? Masih adakah koneksinya? Masihkah dia memikirkan kamu? Masih teman-teman. Saya tutup di sini. Masih ya, di sini ada dreamer, surprise ya. Di sini orang ini memang apa ya? Sensitif, dia itu koneksinya dengan kalian itu ada sensitivity gitu loh. Bisa jadi kalau kalian mengingat dia jadi mengingat kalian ya. Kalau dibilang energinya secara ini asmara ya, karena di sini cups ya, lebih ke hubungan batin, kemudian hubungan emosional antar pribadi seperti itu, masa lalu ya, perasaan-perasaan. Di sini Page of Cups dan Kings of Cups ya. Di sini tampak jelas bahwa orang ini, kalau King itu kan raja ya, raja perasaan lah. Ya, bisa dibilang seperti itu. Di sini dia memang benar-benar menyeimbangkan. Rupanya ya, ini kalian bisa seseorang yang kalian fokuskan ya, karena ini general. Di sini dari kemurungan atau mungkin yang dulunya banyak pengorbanan ya, kesedihan, setelah menimbang-nimbang, kadang-kadang patah semangat, mulai terbangunkan pemikiran untuk bangkit ya. Di sini pikiran dia masih menyeimbangkan. Kalau dibilang move on ya, kalau dia mantan atau kalian belum baikan ya, belum bisa move on atau belum bisa ini menghilangkan perasaannya kepada kalian, karena di sini masih besar sekali Kings ya, King of Cups. Jadi masih perasaannya masih besar ya. Dia di sini
sebenarnya menganggap kalian itu adalah seseorang yang bisa menyeimbangkan dirinya. Termasuk dari saran-saran kalian. Kalian biasanya memberi sama-sama berbagi dalam pemikiran, ya, cerita-cerita, mengcompare seperti itu, ya. Diskusi bisa dikatakan seperti itu, ya. Itu dia butuh. Itu yang membuat dia sebenarnya sekarang itu lebih banyak kalau untuk bangkit itu kadang-kadang masih ketarik untuk patah semangat, masih ada energi low-nya karena teringat sama kalian. Biasanya ada kalian, sekarang enggak. Mungkin seperti itu karena di sini konflik ya. Kalau soal berpisah belum tentu ya. Kalau berpisah sama sekali saya kira mungkin tidak, tapi mungkin hubungannya sudah berbeda. Bisa dikatakan seperti itu. Tidak seperti awalnya. Di sini dia masih punya harapan koneksinya ya. Berharap untuk masih ada dari kalian itu masih ada keterikatan emosional atau daya tarik. Oke. Satu lagi ya teman-teman. Oke. Knight of Cup. Oke. Minta apa? Minta 3 dikasih 4. Di sini cups dan di sini wands. Tapi di sini lebih ke konflik ya. Sekali lagi. Dia masih cinta. Kalau kalian masih terlibat satu hubungan yang masih ada konflik atau mungkin lagi nggak enakan ya, lagi panas suasananya, ada yang tidak sepemahaman ya, saling ego ya, kemudian mungkin ada kompetisi juga di antara hubungan kalian. Di sini koneksi dia itu sangat menyatu dengan kalian. Seakan-akan kalau bisa dibilang orang ini baper banget, bucin banget sama kalian. Ya, cuman memang gengsinya besar ya. Dari awal saya bilang dari tadi, gengsinya besar banget, pride-nya besar banget. Jadi kalau yang ditampakkan mungkin dari story atau apa yang diperlihatkan, seakan-akan dia sekarang keren, sekarang dia bahagia tanpa kalian, atau walaupun konflik dia seakan-akan masih tegas aja ya, masih kuat aja. Nggak ada masalah, enggak teman-teman. Di sini bucin orangnya ya, bucin dan di sini cuman ya itu karena ego dan masih merasa benar ya, merasa nggak ingin dipersalahkan, harga dirinya terlalu tinggi. Jadi dia kepentok sama itu sendiri. Di sini cups lagi loh, ininya 7 of cups. Impiannya masih banyak sama kalian. Ya, kalaupun memang dia punya pilihan-pilihan lain, tapi beratnya ke kalian. Seperti itu. Oke, kalau perasaan terdalamnya, kalau dari sini jelas baper banget ya. Coba kita lihat sih perasaan terdalamnya. Perasaan terdalam sih dia kepadamu. Ada yang bilang, Bu ngoceh aja Bu, pantasnya jangan baca tarot. Anu aja di pengadilan agama. Duh, kalau saya ceramah kok masa di pengadilan agama ndak ada ceramah, Rek. Ya, kalau saya itu pengadilan rimba. Oke, lanjut perasaan terdalam dia kepadamu. Oke, ada halangan. Apa sih halangannya? Gengsinya ya, Rek ya. Gengsi ini kegedean gengsi. Kebesaran gengsi nih. Waduh, mengunci. Waduh, besar gengsi nih. Waduh, padahal hasratnya besar. Perasaannya sangat berhasrat ya. Masih ingin terkoneksi sama kalian. Ingin ketemu loh. Tapi, waduh, jaim Rek. Jaim coy. Oke, kita lihat. Dia nggak bisa menemukan orang lain senyaman kalian loh ini. Cintanya besar. Oke. Memang di sini ada yang sifatnya mengintip-intip. Dia masih stalking kalian ya. Dia merasa hubungan sama kalian nggak sulit untuk dipisahkan. Di sini The Ring. Dan di sini gentleman. Ini hati perasaannya. Nggak bisa move on nih orang. Ternyata dia gagal move on. Ya. Jadi dia masih pengen ketemu. Perasaannya sangat besar, sangat cinta.
ya. Tapi terkunci apa? Terkunci gengsinya sendiri. Halangannya apa? Halangannya perang batin. Dan perasaannya hanya kalian yang membuat dia nyaman, dan passionnya ke kalian sebenarnya. Passionate banget. Nah, kalau sudah seperti ini, terus maunya apa kalau gengsi ya? Jadi judulnya mungkin antara gengsi dan bucin. Oke, kita lihat untuk keinginan dia. Apa yang ingin dia sampaikan. Pakai kartu ini. Dia mau bilang apa sih sama kalian? Ya, kita lihat. Teman-teman, untuk yang ingin personal reading ya, saya ini hari apa? Ini hari Jumat. Mungkin Minggu saya terakhir personal reading. Untuk kemudian saya libur seminggu karena saya ada urusan ya. Ada urusan. Saya harus urusan dengan rumah sakit. Jadi mungkin yang personal reading cepetan. Pokoknya minggu saya terakhir. Mulai Senin sampai Senin minggu depan saya nggak bisa reading. Mungkin kalau ngonten juga sebisanya ya. Nunggu recovery juga. Oke. Kita lihat. Caranya personal reading nanti ya. Saya akan sampaikan. Oke, apa yang ingin dia sampaikan kepada dirimu? Yang ingin dia sampaikan kepada dirimu. Kebanyakan yang ingin dia sampaikan kepada dirimu. Okay. You speak to me through music. Jadi perkataanmu atau segala yang kamu sampaikan itu seperti musik yang masuk ke dalam telingaku. Musik apa dulu? Kalau koplo ya, apa itu namanya, dangdut ya. Ya joget dong. Bisa bikin happy. Kalau musiknya itu rock ya mungkin bisa bikin panas hati gitu ya. Coba. Jadi musik itu sebenarnya sekarang jadi kebutuhan ya, biasanya jadi hiburan. Tapi ya tergantung genrenya ya, kesukaannya di mana. Tapi rupanya dia suka dengan omongan-omongan kalian ya, masukan-masukan kalian. Seperti musik itu kan menghibur ya. Jadi apa yang kalian sampaikan itu sebagai hiburan untuk dia. Oke, I bury myself. Aku menyibukkan diri dalam pekerjaan untuk melupakan kalian kan. Dia itu bucin, galau, galon ya. Dia sedang galon karena nggak bisa melupakan kalian. Seperti saya bilang dari awal, ya ini orang kalau kemakan gengsi, walaupun galau dia jalanin sampai sekuat apapun ya, padahal galon gitu. Oke, kita lihat lagi. I don't react when people mention you. Kalau ada orang berbicara tentang kalian atau menanyakan tentang kalian, aku pura-pura nggak dengar deh. Aku nggak akan memberikan reaksi apapun. Itu cukup membuat saya jadi mengingat kamu karena aku nih sudah bucin. Kalau ada orang membahas kamu, aku semakin galon gitu. Oh alah, Mbak Bro, Mas Bro, segalau itukah dia? We need to let each other go. Ya, memang sebenarnya kita memang mungkin sementara waktu memang harus berpisah atau mungkin sendiri-sendiri dulu atau mungkin jeda dulu ya. Ya untuk seperti ini mungkin memang ini harus terjadi dan ini mungkin ada hikmah yang harus kita ambil ya. Kita harus introspeksi atau apapun ya. Tapi tujuannya coba sih, apalagi sih yang dia ingin sampaikan. Dia ingin ya sudah, kalau memang sekarang pisah, it's okay lah. Tapi coba kita lihat. I am becoming a better person. Oke. Tapi nanti kalau aku sudah seperti orang ya, menjadi orang dengan versi yang terbaik, sudah menjadi lebih baik ya. Ya. Dia mungkin ya ini dia bilang, aku ingin jadi aku sekarang menjadi orang yang lebih baik. Oke. Ya. Kalau memang sekarang dia merasa dirinya lebih baik ya, atau dia ingin menjadi orang yang lebih baik, setelah lebih baik apakah dia ingin ya, untuk terjadinya kita tidak pernah tahu ya.
Kalau keinginan, jadi kartu tarot itu hanya sebatas keinginan, niat, perasaan, ya. Seperti cuaca, ya. Mendung memang, tapi nggak berarti hujan. Karena yang membuat hujan bukan hanya karena teori ya. Kalau teori it's okay lah, kayak seperti ini, bacaan sesuai teorinya begini. Tapi kenyataannya apa kata Tuhan tetap. Maka dari itu jangan terlalu percaya sama kartu. Ini hanya kayak itu BMKG, paham ya. Jadi jangan dipercaya 100%, nanti syirik, musyrik. Percayanya sama Tuhan, karena Tuhan maha membolak-balikkan hati, maha membolak-balikkan kenyataan. Bisa dibuat terjadi, bisa tidak dibuat terjadi. Kapan terjadinya juga terserah Tuhan. Seperti itu. Jangan sampai meleset-meleset terhadap pemikiran itu, ya. Kemudian kartu tarot, Bunda mau baca tarot, wetonnya ini, ya. Kemudian zodiaknya ini, kemudian foto. Saya bukan dukun, Rek. Aku mau kartu, cuman baca kartu. Itu pun kalau kalian mau hanya baca seperti itu. Kalau kalian suka yang seperti dukun-dukun itu, ya bukan di saya gitu loh. Dan jangan berharap saya mau membacakan hal-hal yang belum terjadi, jodoh, maut, rezeki, ya. Kapan matinya orang ini, atau mungkin apakah dia jodohku, garo, Rek. Nggak ada yang tahu. Walaupun peramal itu belum tentu, Rek, belum tentu, ya. Tuhan itu maha segalanya kok, kalian persamakan sama yang orang-orang ini tahu, ya, kayak saya gini baca-baca gini. Jangan, itu wewenangnya Tuhan. Oke? Oke, kalau dia sudah menjadi lebih baik, ya, apakah dia masih ingin sama kalian? Saya tak teloe. Apakah kamu masih ingin kembali atau menjalin hubungan lagi? Terus apa maunya, ya? Oke. Kamu pakai ini aja. Personal reading, ya, bentar. Tak ngocok dulu, mejanya nggak cukup. Gimana? Saya mau operasi batuk, nggak lolos screening nanti. Oke. Jadi gini teman-teman, personal reading di saya semuanya berbayar, semuanya dengan video call. Saya nggak bisa ngirim video, ya. Saya juga nggak voice note, ya. Kalau mau voice note nggak apa-apa, tapi tidak sesuai durasi, ya. Seperlunya saja dan tidak ada tanya jawab. Termasuk chat, saya nggak nerima chat, ya. Telepon pribadi juga enggak, kecuali sesuai jadwal yang terdaftar. Caranya adalah berbayar 100.000 per 20 menit. Mungkin sekarang saya nggak bisa baca yang lama-lama kayak 1 jam, ya. Mungkin hanya 20 menitan. Jadi kalian bisa ketik daftar, kirim ke Mbak Tia, admin saya. Nomornya ada di bawah setiap video, deskripsi video YouTube saya. Daftar gitu, nanti akan dikirimkan rules atau tata caranya, syarat dan ketentuan berlaku. Silakan dipatuhi. Setelah transfer baru diatur jadwalnya. Bukan diatur jadwal baru transfer, ya. Kalau mau seperti itu berarti nunggu siapa yang duluan transfer, itu akan diberikan jadwal terlebih dahulu, oke? Oke, kita lihat apa sih mau dia. True love. Dia ingin memberikan cinta yang sebenar-benarnya kepada kalian. Maunya kalian adalah cinta sejati dia. Oke. Kemudian, keep an open mind. Jadi dia berharap kalian tetap membuka pikiran dan hati kalian untuk dia. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Jadi walaupun dia masih belum sempurna, ya, tidak sesuai dengan harapan kalian, tapi dia berharap kalian masih mau menerima dia. Dan di sini getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, your bond deepens, ya. Jadi setelah dia menjadi lebih baik, dia ingin kalian menerima kalian menerima dia, dan kemudian kalian jadi lebih tahu satu sama lain, ya, saling membangun satu sama lain. Berarti niatnya mulia, teman-teman. Jadi kalau kalian pengen tanya orang ini apakah cinta banget, apakah tulus, niatnya jelas, ya. Dia ingin bersama kalian untuk sama-sama nyaman. Kalau dulu memang dia belum bisa menjadi seperti yang kau mau, waduh, kayak lagunya Krisya, seperti yang kau mau, seperti yang kau minta,
Mungkin dia tapi tetap ya, tetap pada prinsip, pokoknya sesuai dengan prinsip dia, sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik, mau jadi satu, mau gabung lagi, mau menjalin hubungan lagi, oke monggo. Dan kemudian untuk enggak main-main lagi, seperti itu. Manis ya teman-teman ya. Oke, pesan semesta untuk kalian. Saya ambil 3 ya. Dia sok tegar ya teman-teman ya. Ternyata kacau balau. Tapi berusaha loh, orang ini orang kuat. Kemauannya kuat untuk bangkit. Oke. Have faith, trust your faith in this situation. Jadi yakinlah teman-teman terhadap situasi ini. Mungkin ini hanya sekilas warna di dalam kehidupan hubungan cinta kalian. Kalau kalian yakin, kalian percaya bahwa ini akan menjadikan kedepannya menjadi lebih baik, sementara kalian berusaha dan berdoa, yakinlah itu akan tercapai. Ya, kemudian di sini miracle and blessing, everything has its gift. Sebenarnya segala sesuatu ini, ya, kisah ini yang kalian jalani kalau memang resonate, itu adalah pemberian dari semesta. Pasti di dalamnya ada pesan-pesan atau hikmah-hikmah positif yang bisa kalian ambil, bisa mendewasakan kalian, bisa membuka wacana pemikiran kalian, pemahaman kalian, ya. Seperti itu. Ada pelajaran hidupnya. Sayang kalau kalian nggak bisa ambil, ya, karena setiap pelajaran hidup sebenarnya berharga. Nggak bisa didapat dari yang lain. Biasanya dilewatkan masalah. Di sini, the heart of the matter, there is more going on than meets the eye. Jadi, kalau masalahnya adalah hati atau perasaan, tidak ada yang there is more going on, nggak ada yang lebih baik daripada memang ketemu, ya. Kalau hanya untuk chat, untuk komunikasi yang secara visual nggak bertatap muka, saya kira itu nggak akan ada titik temu yang baik atau komunikasi yang baik, ya. Sekarang kebiasaan chat, DM, ya, video call, voice note itu tidak bisa mewakili yang namanya tatap muka, karena tatap muka itu gestur, ya, kebaca. Secara emosional itu bisa nyambung, ya. Saya kira itu teman-teman, silakan diambil positifnya. Jangan dijadikan bacaan saya ini tolak ukur untuk mengambil satu keputusan, tapi ini sebagai masukan saja. Kartu-kartu ini belum tentu benar, ya, apalagi ini adalah general, energinya banyak orang. Makanya kalau ini dibacakan untuk masalah kalian sendiri khusus yang memang benar-benar membutuhkan dan serius, itu bisa personal reading, ya. Dan itu pun juga tidak harus dipercaya, ya. Memang nggak boleh. Emang siapa suruh percaya? Emang agama kalian memperbolehkan? Kalau saya sih menyampaikan seperti ini, kalau saya pingin laris, pingin ngetop, pingin subscriber banyak, nggak mungkin saya omongkan seperti ini. Ngomong aja yang indah-indah, yang menarik gitu, gimana cara penampilannya. Enggak, saya ya apa adanya seperti ini. Yang suka monggo, yang nggak suka, nggak cocok, nggak apa-apa. Seperti itu. Ya, jadi memang banyak pencerahannya, dan saya tidak menyetujui kalau kalian percaya sepenuhnya terhadap kartu. Karena saya menyayangi kalian, sehingga saya selalu mengingatkan bahwa ini nggak bisa dipercaya. Ya, percayanya sama Tuhan. Dan jangan suka melihat yang bukan wewenangnya manusia. Jodoh, maut, rezeki sama hal yang belum terjadi. Itu saja pesan saya. Semoga kalian sehat semua ya. Mohon doanya, saling sambung doanya. Untuk yang sedang susah segera diangkat kesedihannya. Yang sedang sakit diangkat penyakitnya. Ya, disembuhkan pulih seperti semula. Ya, yang sedang sedih dibangkitkan supaya dibahagiakan, diberikan kedamaian hati. Amin. Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.